أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin beriman rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita dapat kembali berkumpul bermuajah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari tiada hari tanpa amal soleh, tanpa meningkatkan kualitas iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita membahas tentang tauhid. Ini tentang memantapkan akidah yang ada di dalam hati kita, yang kadang suka goyah, kadang-kadang imannya yazid bertambah, kadang-kadang yanqus berkurang. Yazidu wa yanqusu. Iman kadang-kadang bertambah, wa yanqusu berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah oleh ketaatan. Yanqusu bil maksiyah, berkurang karena maksiat, baik yang terasa ataupun tidak terasa. Dan hari ini kita mengecas dengan ilmu tauhid. Materinya masih tetap sama tentang tasbih, 4 hal yang akan menetapkan tauhid kita. Yang pertama dulu al-qasdu, ya Bu ya. Yang kedua al-muhabbah, kemarin waktu komisioner. Yang ketiga sekarang al-khauf. Al-khauf, jadi yang menguatkan akidah seseorang itu pertama al-qasdu. Hidup harus punya maksud, tujuan. Cinta kepada Allah karena punya maksud, punya tujuan, tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan kerbau. Apa Bu? Tidak ikut-ikutan kerbau. Tidak betul. Ya, tidak mepes, tidak membakar. Teman istimewa dia buka kudu iman. Kalau mau punya al-qasdu. Yang kedua harus punya mahabbah. Mahabbatnya kemarin mail tobi, kecenderungan hati ila sa'iladillah, pada sesuatu yang dianggap lezat. Apa yang membuat hati kita semangat ibadah? Dorongannya apa? Dorongannya adalah adanya cinta, al-mahabbah. Kalau tidak ada cinta, tidak akan terdorong untuk melakukan satu amalan. Gitu. Ibu kenapa datang ke sini? Karena ada cinta. Cinta kepada siapa? Allah wa'ala bisawabnya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada ilmu. Yang ketiga, dalam ibadah, dalam tauhid itu harus ada al-khauf. Al-khauf. Al-khauf itu kalau di Indonesia juga diterjemahkan rasa takut. Al-khauf, khauf atau al-khasyah. Ada dua Bu, ada al-khauf, takut, al-khasyah. Dan takut juga khasyah. Ini al-khauf wal khasyah, takut dan takut. Apa bedanya khauf dan khasyah? Nah, nanti bedanya. Kalau khasyah mah rasa takut yang disertai pengagungan. Kalau khauf mah rasa takut. Faz'ul qalbi ini al-khauf.
Faz'ul qalbi min makruhin, ketakutan hati dari mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Aw min mahbubin yafutuhu, atau kehilangan yang dicintai. Khauf dalam artian takut adalah faz'ul qalbi min makruhin yanalu aw min mahbubin yafutuhu, ketakutan hati dari mendapatkan yang tidak disenangi atau kehilangan yang dicintai. Itu khauf. Jadi kalau ibu takut mendapatkan musibah, itu khauf. Ibu takut mendapatkan sakit, penyakit, khauf. Ibu takut terkena tsunami, apa bu? Khauf. Ibu mau liburan atau ayah nama kemana-mana kedua icu sedang liburan jadi rasa putra ke laut sih, tsunami, ke gunung sih, longsor, gunung sih meletus. Jadi serba salah di bumi wahnya, di bumi gempa lah pemanas. Kenapa ada rasa takut? Karena sudah melihat pelajaran sekitar mereka, sudah banyak yang tertimpa musibah. Ya bu, tsunami lah jelas-jelas, sedang konser, sedang jalan ceramah sholat tahajud. Tuh kita negeri bilang mau tadi, gimana terkonser? Lagi wala mudah-mudahan semua timah gimana? Dan lihat dari video sebelumnya main kurang lupa. Itulah yang menyebabkan Allah murka. Tapi tetap itu sesuai takdir Allah. Kenapa banyak orang yang lupa kepada Allah? Karena tidak adanya al-khauf. Jadi faktor penyebab utama orang tidak takut kepada Allah, orang banyak bermaksiat, meremehkan ibadah, bermaksiat, maksudnya mengerjakan yang Allah larang. Yang kedua, meninggalkan ibadah. Yang ketiga, meremehkan ibadah. Apa penyebab tiga hal itu? Hilangnya rasa takut, hilangnya al-khawfu. Gitu. Umar pernah berteriak, ya ayuhan nas, wahai manusia. Umar bin Khattab yang Nes Umar di daerah orang kali. Umar bin Khattab pernah berteriak, ya ayuhan nas, seandainya langit berteriak. Apa bu? Seandainya langit berteriak. Lalu langit mengatakan, semua kalian pasti masuk surga kecuali satu orang. Kata Umar, aku takut yang satu orang itu adalah aku. Makanya Umar semangat ibadah. Karena Umar sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Dan 10 sahabat yang sudah pasti masuk surga, pasti. Berteriak, kalau seandainya lagi berteriak, kalian pasti masuk surga kecuali satu orang, pasti aku takut itu adalah aku. Itu kata Umar bin Khattab. Kalau sudah jelas kesolehannya. Terus kata-kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, seorang periwayat hadis, sahabat Nabi, ulama, hafal hadisnya banyak sekali, paling banyak di antara sahabat yang lain. Ketika sakratul maut, Abu Hurairah nangis. Kata Abu Hurairah, aku nangis bukan karena urusan dunia kalian. Kami nangis dengan ngomong gitu. Dia sedang sakratul maut, tapi aku nangis bukan karena urusan dunia kalian. Aku nangis karena perjalananku begitu panjang yang telah aku tempuh, tapi sedikit bekalku. Dan ini sekarang aku akan menghadapi ketentuan surga atau neraka. Aku tidak tahu apakah aku ke surga atau tidak. Nangis, takut Allah. Padahal apa? Quran, apa hadis. Tapi rasa takutnya itu semakin tinggi. Gitu. Makanya orang yang semakin berilmu semakin tinggi rasa takutnya. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama di sana bukan ustaz, bukan balik. Ulama, kalau satu orang alim, orang yang berilmu, bahasa Arabnya alim. Kalau banyak ulama, orang yang berilmu.
Semakin tinggi ilmu agamanya, semakin tinggi ilmu kepada Allah, kepada akhirat, semakin tinggi rasa takutnya. Jika dokter, ya Bu, kalau dokter tahu bahaya garam, bahaya pecin, dia akan mengurangi pecin. Wah, kurangan pecin. Karena dokter rumah, kayak dokter kan, dokter anu dari pecin, nggak mau makan pecin, dihindari. Itu sakit ya. Wah, menghindari pecin, kamu senang makan pecin, siun. Pecin itu kantong kering. Semua masak makan daging kan, dan kolesterol. Itu ya, kan samu dikurangan gula-gula habis banget sih diabetes. Pokoknya segala dikurangan kan. Karena itu banyak ilmunya, baca internet tentang bahaya gula, bahaya gula. Semakin banyak ilmu semakin takut. Tinggal tuh, kamu makan banyak garam darah tinggi, ya. Kamu makan pecin anu. Akhirnya makan yang kerupuk. Kurang gizi, itu kolesterol. Kurang gizi, kurang gizi loba dan kerupuk. Kan orang tuh. Kolesterol kerupuk aci dinya. Kerupuk aci meser. Sarang kerupuk yang berbahaya. Tapi ayah baru pensiunan tentara TNI. Udah diponis ke dokter Bu, jangan makan jangan makan ponis terus parah lah. Dia sudah stadiumnya tinggi. Si bapak teh masuk revive. Orang makan sop kambing, namun sudah sop kaki apa teh tahu mau. Jadi kita nggak punya rasa takut sekali. Padahal dokter itu kasih cara itu terus penyawatnya terus parah lah gitu. Terus aki-aki nggak dikontrol tuh makan. Durian dilarang makan 3 berapa hulu tadi. Akhirnya berapa minggu kemudian mau. Nah kata dia, cinta. Dokter mah tidak bisa menentukan ajal kita. Ya Allah, wah makan habak. Beberapa minggu kemudian baru beli mobil. Kami mobil tadi 3 abdi teh halutak semua. Datu makan tidak terkontrol. Jadi karena terbuka kasih gitu. Memang kondisinya takut kepada Allah, tapi tidak dijaga makannya mau. Maksud saya semakin ada ilmu akan semakin ada rasa takut. Mesti dokter ya semakin tinggi semakin takut. Gitu. Kalau saya pegang gas, kompor gas takut. Nggak ada ilmu, namun nggak digas tengah gas langsung keluar, sih kebakar. Ini bukan direskan gas tidak sih itu Bu. Karena nggak ada ilmunya. Taksubnya barang kabar itu tugas sih dulu. Bahaya. Kenapa? Karena siur melihat kejadian yang sudah ada. Nah ini takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Makanya takut itu ketakutan hati dari mendapatkan yang tidak disenangi atau kehilangan yang dicintai. Pastisan kita tidak mau mendapatkan yang tidak disenangi, kita tidak mau kehilangan yang kita cintai. Kalau ibu mau tidak mendapatkan sakit, tidak mau. Semua juga mendapatkan tsunami, gak mau. Mendapatkan azab, mendapatkan musibah, tidak mau. Tapi kenapa datang? Ini sudah menjadi qadarullah. Dan dikatakan semua orang akan mendapatkan itu. Bagi orang yang beriman, kalam. Kenapa? Karena sedang dalam kondisi iman. Itu makanya kata Nabi, yusibu min nasobin wala wasobin, tidak ada yang menimpa orang beriman dari rasa sakit, dari musibah dan lain-lain, kecuali Allah akan menghapus dosanya. Ya tenang, orang beriman dapat musibah, menggugurkan dosa. Tapi kalau orangnya tidak beriman, nah ini yang menjadi ditakuti. Dan orang itu akan merasakan takut yang sangat takut ketika sudah di hadapan ajalnya. Gitu, pas kiwat di payungan, terus dilasih teh motor, urang amat dan banyak. Tadinya tak takut itu luar biasa. Majerit maratang langit, macehat maratang jagat, hoyong hidup ke dunia. Ya Allah balikan di mata-mata ini. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
Ya Tuhanku, jikalau Engkau menghendaki, tunda dulu aku mati sampai ajal yang dekat, tunggu beberapa waktu. Kata Allah, tidak bisa. Kan cerita Ivan Seventy kemarin kan, wah, senang ketika tergulung-gulung oleh air laut, saling cakar, saling lelep. Kenapa? Semuanya takut, Bu. Malaikat pas dihadapkan, malaikatul malakul maut. Sabar orang, sebenarnya malaikat itu aku sih ada mah. Malaikat deh, wah terjenguk hebatnya. Semua orang menelepkan temannya sendiri, mencakar, menunjukkan. Tahu saya nggak ada perasaan dia itu adalah teman saya. Yang ingat apa? Quran, kudu salamet, paling lain. Itu kenapa? Karena takut. Karena iman ketika datang ketakutan itu merasa tenang, nah udah jadi ketetapan Allah. Iman sudah kuat, amal sudah banyak. Tapi ada takut mah. Tapi orang tidak beriman atau sedikit kadar imannya melemah. Nah ini takut. Tadi orang kurang enak ya digulung kolam. Tadi orang termabuk digulung kolam. Takut. Ya ada teman saya masih muda, saya nabi masih muda, mau tidak ketinggal saya ketika ibadah penyadaan tuh ben gitulah pang tapi setinggal deh cing tenangnya di alam sana istirahat kumaha atau di dunia ketinggali kumaha terkurang sesuatu mabok wae. Nah, gitu. Tapi pas dia mau meninggal takutnya benar takut. Nah, itu. Makanya rasa takut itu yang harus dipupuk kepada anak kita. Takut kepada Allah, takut kepada Allah gitu. Kita cingsieun ke Allah, cingsieun Allah gitu Ibu. Kan ketika khalifah seorang gubernur anaknya Umar bin Khattab, siapa Bu? Ibnu Umar pernah berjalan bersama Malik bin Dinar ke sebuah kota. Dia jalan-jalan menuju Ibnu Umar jadi gubernur. Jalan-jalan ke kota, mengenai seorang anak kecil, seorang anak gembala. Yang anak kecil gembala hamba sahaya budak, bukan orang bebas. Membawa apa? Membawa kambing banyak. Kan ke Ibnu Umar ditanya, apakah kamu penggembala? Hal antaroin na'am anaroin. Coba saya beri kambing satu. Kata dia, ini bukan kambing saya, anak Abdul Mamluk. Aku hanya seorang hamba sahaya yang ditugaskan menjaga kambing-kambing ini. Kata Ibnu Umar apa? Menguji imannya. Kul li sayyidika akal hazibu. Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala satu. Gak apa-apa, kambing banyak ini gak akan dimarahi. Kalau kamu mengatakan kambing hilang satu dan kamu bisa mengatakan uang, dengan uang itu kamu bisa pulang memberikannya kepada ibumu. Gitu kan? Kata dia, kalau aku harus mengatakan apa yang kamu katakan, fa'inallah, di mana Allah? Nah, Ibnu Umar langsung takjub. Fa'inallah, di mana Allah? Kok bisa anak kecil seorang pengembala yang seorang hamba saya mengatakan di mana Allah? Nah, sadarlah Ibnu Umar membebaskan hamba saya itu, dan Ibnu Umar menghadiahkan kambing-kambing itu. Dibeli di kambing-kambing dibebaskan, dibeli ke majikannya hamba saya itu, dibeli di kambing-kambing. Nih hadiah untuk kamu. Buah dari apa? Buah dari rasa takut. Saya macam gelarna rendah SD, gelarna cuman tamatan terus apa-apa acara. Tapi kalau takutnya pada Allah tinggi itu lebih mulia di sisi Allah. Ada kan banyak para koruptor, bangsat, penjahat, pejabat jadi penjahat sekaligus mangkap. Dia mengapa korupsi? Tidak punya rasa takut. Tidak punya rasa itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 disebutkan salah satu generasi jahat, generasi jelek, generasi hancur, penerus jelek, pengganti penerus kita hancur, disebutkan dalam Al-Quran generasi khalfun,
generasi yang jahat adalah ketika mereka sudah mengikuti hawa nafsunya. Kata Imam Mujahid, apa penyebab mereka mengikuti hawa nafsu? Kata Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, penyebab mereka tidak memiliki penyebab mereka mengikuti hawa nafsu karena la yakhafunallaha fis sama'. Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah di langit, wala yastahyuna minan nasi fil ardi, dan mereka tidak memiliki rasa malu kepada manusia di muka bumi. Yang dua, kata Imam Mujahid, penyebab umat hancur, tumbuh, berkembang, lahirlah generasi yang jahat, penerus kita yang jelek. Apa dua penyebabnya? Kedua, la yakhafunallaha fis sama', tidak takut kepada Allah di langit, tidak khauf kepada langit, wala yastahyuna minan nasi fil ard, tidak punya rasa malu kepada manusia di muka bumi. Jinges tesieur ku Allah daerah ku jelema kitu. Dia bekerja, berbuat, berucap tanpa aturan, tanpa perasaan. Apa akibatnya? Kata Imam Mujahid, akibatnya yatarokabun tarokubal an'am, mereka akan bertindak tanduk seperti perbuatan binatang. Itu lamun geus nggak punya rasa takut dan tidak punya rasa malu, tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada manusia, maka kata Imam Mujahid, mereka akan berbuat seperti binatang. Wal humuri pituruk, dan mereka akan seperti keledai-keledai di jalanan. Tapi sekarang dia pakai pakaian, yuk. Seleksi gitu loh, mari astagfirullahaladzim, hafalan semakin hilang, ngomong gitu teh. Bener kan, nggak punya takut. Bogohan depan pacaran, Cina depan mata, terus sudah hal yang lumrah. Ya ada kos-kosan tiap malam teh, mau sewa rumah 1 hari, boleh nyewa rumah 1 jam, bu, kontrakan boleh nyewa rumah 1 jam. Rumah 1 jam, ini jelas di panggung. Tiap malam mau pulang aja nanti kerja lima. Kalau dilaporkan ke RT Mekalaka, abang nggak berani RT, nggak berani RW. Siap-siap ya kalau diazab. Itu banyak kos-kosan yang beralih tempat menjadi tempat prostitusi. Kos-kosan, kontrakan itu beralih fungsi menjadi prostitusi. Makanya saya punya teman arsitek, harus arsitek. Apa kerjaan sekarang? Saya nggak mau kalau bikin gambar untuk hotel dan untuk kos-kosan. Kenapa? Banyak dipakai tempat prostitusi. Kalau saya mau bikin, ada yang minta bikin rumah, dia bikin untuk rumah biasa, untuk masjid. Tapi untuk hotel, rumah kos-kosan dia nggak mau. Karaoke nggak mau lah. Walaupun gajinya besar, saya nggak akan terima. Itu arsitek teman saya dari DT, kan dia teman banyak dari DT. Boleh menaruh besar, boleh itu nampi artus di hotel, sumbangan di hotel, harus sudah Cina, tapi nyumbangnya sudah bisa ke masjid, bingung aja waktu. Jadi si hotel itu siun bisa masjid, kumpul lah ya hotel itu siun masjid, nyumbangnya lah sudah ke masjid, kumpulnya, aduh bingung jawabnya, ya bingung tuh nyumbang sudah ke masjid, ya dia kira dengan ke masjid akan bersih harta. Gitu. Jadi gara-gara nggak punya takut gitu, sudah dilabrak aturan agama. Saat anak kita nggak punya takut, wah, minuman keras, miras apapun namanya, pasti enak. Padahal kurang enaknya bajingur, ya, enaknya pantal, enaknya keras. Tapi kenapa minum? Anak takutnya nggak ada. Cuk ibu lagu malatar tahun baru surah mah. Kan dina berita-berita jelas dina koran, dina media internet. Setiap pergantian tahun baru ditemukan banyak kondom berseliweran di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat gunung-gunung. Di kalau di puncak cetok kangsa sapuna di puncak saya menemukan banyak ini. Di kos-kosan banyak. Jadi malam tahun baru, malam Valentine itu hari apa? Hari Jinah Nasional. Kamu disebutkan Pak Habib, Hari Perjinahan Nasional. Karena Gubernur Sumatera, Wali Kota Sumatera di daerah mana melarang tahun baru
gitu kan, melarang perayaan tahun baru. Wali kota ada tuh muslim. Kalau semua wali kota menetapkan perda itu dilarang keluar malam gitu kan. Kayak mah untuk muhasabah akhir tahun entong powar batu ngabring gitu sah. Jadi minum ngabring ada anak ngabring kayak gitu teh. Iya kamu sih kan bagus mengimbangi. Tapi iya Bu merasa kalau mamana badai muhasabah akhir tahun misalnya kita daerah sama mananya masjid terus dai mau muhasabah akhir abang teh menggol kumaha urang kan enggak apa mamana teh nutur-nuturin bapak nah, itu khawatir itu walaupun bagus upaya pengembangan dari pemerintah tapi sebaiknya kan terus jelas kata pakar psikologi sekian persen anak-anak kota besar tidak perawan lagi itu banyak berita-berita terus berita setiap tahun baru anak-anak SMP di kota Bekasi melakukan tarian striptis atau pakaian itu kuningan di pelataran mall macan dan aduh ayo foto aja sekarang tinggal kami apa kiwa itu kuningan kan mata bener tinggal mau latihan di mana rumah tak kamar yang ujung makan di bati ukur kan sakit mau acukna Cina tapi kan itu orang ini Sunda itu mah nama itu maghrib kan sakit mau asli itu apa teh cukup baju sama mereka itu isi lapangan gini orang bicara kita penasaran ya apa tuh sebelum nanti kami yang ada saya sakit itu di ngobrol ke itu nah tapi itu kayak itu terus yang buka alam dari ratu jualan kesakit atau main seksi pisan wah ada masih gana make pakaian dalam aku cuma ayam sekali sih lah astagfirullahaladzim dari tolong lupa kenapa terima kasih bangga we jalan-jalan itu Pak itu jajan tuh sudah bisa ini rumah itu KR bisa kareran sekali mah teu dosa nah lalu untuk ambil lagi kan pasti ini mah pasti nanti mau diturunkan subhanallah nanti masuk ke fokusnya kuat dari sini bagaimana ya jadi tapi tak orang Sunda ya cepat kamu pesan naon ya aku mau ngobrol yang rencananya dua mau pesan apa kamu pesan ayam atau meri ayam atau meri berbeda kita menbicara itu kabur ini kabur orang Sunda Indonesia ini ke ini cuek itu nah ini takutnya hilang terus di abang Kalembang kan segala ujung baru belakang kan lawan Palembang teh bisa lewat Sepudi bisa lewat Ujung Baru lewat pakai kebun teh pakai kebun pinus itu kan kebun tadi sepanjang jalan teh pun ngomong-ngomongan luar biasa astagfirullahaladzim dari tempuh dekat tempuh survei kamu malam kita survei di rencangan yuk apa saya dulu kumah malah penting-penting hai Pak, ikut cari itu malam minggu. Nah apa cari itu malam-malam kumah? Kalau orang, wah ada menuju orang Suparmi, enak-enak kali Bandung. Sekelompok pemuda-pemudi itu, langsung pakaian seksi, patah satu diri, payunan kumah, payunan bisa. Taman propeller kadang-kadang sedang dibubuhan, kadang-kadang tinggal melakukan kaos kemudian. Kakaknya tambah kan RT 7 iya RT 7 kan memang tos biasa dilakukan perangkat di bumi aduh itu bohongan padahal saya pas Sofia ngomong terus sering jadi di pasar taman-taman
Tomboro tangan profet di payung Masjid Agung, iya Masjid Raya. Itu masjid, itu Masjid Raya. Iya, Masjid Raya. Bobogohan, payungan masjid itu Masjid Raya. Pas ada teh kemarin pas kayak itu sarawat. Cari betul masalah. Ini cari cing baru bobogohan. Astagfirullahaladzim di masjid-masjid. Pada Masjid Raya Bandung tapi mau sholat uang payung masjid. Gitu. Jadi kenapa hilangin al-khauf? Kalau tidak puncut malam-malam suka ada kotak, ruangan kotak bu, itu tempat penyewaan untuk zina malam-malam. Kotak disebut teh warung remang-remang. Nah, jadi kata kerajaan Nabi, Sarifan tak itu sana tempat anu. Nah, namanya tidak hanya nama istilah sendiri, tapi kalau tidak, jika nama hanya pernah gaul di negara itu, yang nama sebutan sendiri tempat itu nyukur. Lalu pas kagak lumbung, pas ke Tasik, Sarifan tak itu yuk disebutkan, tak itu namanya yuk. Dengan hati ya kita melewati tempat anu, dia tahu di tempat zina, di Caringin Tilu ayah. Hasilnya memang sengaja disewakan. Terus kamu pergi kamu komentar lebih parah kan Al-Qur'an lebih parah. Iya lamun Bandung ini kena azab itu terus mujudna istirahat banyak juga ada imam mujudna nah kita kan berharap nggak boleh kan jangan sampai kena Bandung tapi kan yang ke ayah itu lamun jatuh terus jika kau kata siapa kata Nabi kalau kamu tidak amar ma'ruf nahi munkar maka fayaumakum iqaban min indi Allah akan mengatakan azab di sisi. Zainab bertanya istri Nabi, kenapa kita ikut binasa? Padahal finana solihun di antara kita ada orang yang soleh. Kata Nabi, na'am sama kalian akan kena imbasnya. Idza kasurul khubath apabila yang jahat lebih banyak daripada yang baik. Itu kita kan nggak awet terus. Tapi kan pemerintah mendiamkan. Coba sekali-kali survei ke atas. Sidaknya. Wah, bikin video bu, pas kalian bangun naik gunung, keluar, kemudian bu, dia hancurkan kata pohon-pohon di tebangan, daerah Menggalawang, wah, di potongan, wah, di video tasih menuju Narabang, tapi kita kalian kami kan, tapi kita bingung gitu. Kalian kami itu di riwet kami gitu kan. Jadi kumaku, ada coba video nanti di rumah. Ayo video menuju tempat Cina. Sisi jalan bu, sisi jalan. Wangi jam 8 di sisi jalan ngabakar bu. Ngabakar sampah sisi jalan sampai sisa panaknya hampir kena pagar itu kebun. Lamun ieu sampai kata bakar itu sawiraya puncut kebakaran sadaya. Eta mau nyemit cai turun lah gitu sekarang Pak Haji turun lah. Bisa kebakaran, tamu terus bade meramatkan pagar-pagar di rumah warga. Marumah dulu, lami dulu marumah teh. Ini sama bakar dia. Bikin sampah di mana? Dibakar langsung dirinya kan. Mobil-mobil ngalawat yang ada murah kan bakar dia. Abiwas depannya itu kalau dikit. Pokoknya marumah ini sudah tidak punya rasa takut. Dan bakar rumah warga segala. Ini al-khawfu penting. Kalau kita punya anak takut ke Allahnya tinggi, kita kuliah sama nawe. Mau main, mau kuliah di mana, mau kerja di mana. Kalau udah punya rasa takut kepada Allah ini. Nah, kalau nggak punya takut, tak orang hariwan. Enak karena takut udah orang dengan siapa sedang berbuat apa. Itu ibu. Nah, makanya di sini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 41. 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiya maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Itu jelas disebutkan lamun punya rasa takut terus mengingkari hawa nafsunya yang jelek, pasti surgalah tempat tinggal. Surat An-Nazi'at. Gitu. Kenapa harus punya rasa takut? Nah, di sini disebutkan surat Ali Imran ayat 175.
Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang membisiki, yang menakut-nakuti. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Kata Allah, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Tausiirku jami, cek Allah kan, fala takhafum, jangan kalian takut kepada manusia. Wa khafuni, takutlah kepada aku saja, kepada Allah. Kan banyak orang yang lebih takut kepada manusia. Dia lebih sieun ka bosna. Kenapa kamu pakai topi santel kasihan dipecat tuh bosna? Ya kenapa kamu mengucapkan selamat Natal walaupun kamu kiai? Kamar kan kata Rami. Sangkilang kiai, sangkilang menteri agama, kenapa kamu mengucapkan la ilaha illallah selamat hari Natal kalau kamu Islam? Kenapa? Tah leuwih sieun tu jelema. Saya takut tidak mendapatkan dukungan dari umat Kristiani. Saya takut tidak mendapatkan dukungan dari partai saya. Nah, kata Allah, jangan takut kepada mereka, takut kepada aku. Kepada aku mengucapkan selamat Natal. Kan ketika mengucapkan selamat Natal, kami kali lam jadi dua lam yulan itu. Kan kita menyadari tidak, Allah tidak beranak, tidak dia peranakan. Kan Natal dia lahir, selamat kelahiran gitu kan? Kelahiran siapa? Iya, anak Allah Isa, Yesus. Mengucapkan kamu diurai kata-katanya inah, padahal kacau kamu. Dari khawfun itu biasanya merangkaikan sama takjamun. Ya, fala takhafu, apa? Kalau kamu innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, fala takhafu wala tahzanu. Yang kau takut, jangan bersedih. Takut kepada yang akan datang, bersedih kepada yang telah luput. Di orang beriman itu kalau sudah iman, istiqomah, kata Allah, kamu tidak akan takut kepada masa yang akan datang, kamu tidak akan bersedih terhadap apa yang sudah lalu. Yang sudah hilang sudah, lupakan saja. Itu, jadi inilah yang harus terus dipupuk. Kata Allah, jangan kau takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kamu orang yang beriman. Berarti lamun sieun ka jelema tidak beriman. Gitu. Nah, perusahaan gak boleh karyawannya sholat Jumat. Parah kumaha itu. Keluar. Parah aku gak boleh sholat Jumat. Ini sholat wajib baik. Gak boleh. Kalau boleh sholat Jumat. Sholat wajib Jumat baik. Seminggu sekali gak boleh sholat wajib. Di pom bensin Ciwastra kemarin masa bensinnya ditutup 15 menit. Iya. Sholat dulu tepat waktu. Baca dirinya kan di pom bensinnya. Bensin Ciwastra tetap tutup. Terus saya bacaan surat Al-Mutaffifin, celakalah orang timbangan, yang curang dalam timbangan itu bagus dan fungsi ayat bacaan ayat Al-Quran. Berarti juga sih, ayat CCTV gitu. Jadi si pegawai itu nggak bisa berbuat bohong dengan ayat CCTV. Itu banyak yang suka lebih tahu kepada majikan. Mulai kerjanya di Cina, kadang-kadang gitu. Baru pasti Pak Haji bisa spare part kayak itu ke pesamu. Nah jadi situ ini maladangan terusuh, pada terus badai jam 5 langkung. Abi teh can sholat. Ini si dia nanti tidak tenang, maladangan beri can sholat terus dari asap terus bisa dia ngomong, oh majikan di Cina, kepantesan tuh majikan di Cina. Can khusus nih can sholat, tertenang gitu. Yang mungkin tuh orang yang takut berdoa tertenang lawan can sholat tuh. Gitu. Lalu tenang can ibadah sih karena malah takutnya ada mesti dipertanyakan. Itu dengan surat Al-Imran tadinya. Ada surat Al-Maidah 44. Fala tasawun nas wasawun wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Ulang-ulangi di surat lain itu. Jangan takut kepada manusia. Maidah 44. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Itu.
Ini surat At-Taubah 18. Ciri orang yang memakmurkan masjid, orang yang disebutkan memakmurkan masjid, siapa? Man amana billah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan dia takut kepada hari akhir dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yahsya illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Atau bahasa ayat 18, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Itu ciri pemakmur masjid. Jadi cirinya cinta ke masjid, wa lam yahsya illallah, tidak takut kepada takut kecuali kepada Allah. Karena dulu orang kafir itu suka wa yukhawifunaka billadina min duni, di surat Az-Zumar, saya lupa lagi ayat berapa. Dan mereka menakut-nakuti kalian dengan selain dari Allah. Ini sil-silan ya lamun dirinya ngalewat tangkal ieu teu mengucapkeun anu dirinya bakal celaka. Nah, justru itu sisiut. Kalau kamu tidak lewat jalan ini melempar makanan, kamu akan celaka. Ditakut-takuti dengan hal-hal selain Allah. Nah, ini pun terjadi kan? Banyak orang dulu kalau lewat tanyakan emen kudu ngalungan. Kenapa? Ditakut-takuti. Saya nampanan dirinya. Canakan, orang ini nyakin apa ya? Ya. Tapi kenapa mereka melempari rokok, lamun lewat pohon badak cari punten, giring langsung, jadi lalang itu kepuk. Itu. Kenapa ini? Mereka ditakut-takuti oleh orang-orang yang selain daripada Allah. Nah, orang beriman mana? Walam yahsya ilallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini semakin kuat akidahnya kalau takut pada Allah. Semakin rapuh kalau tidak takut kepada Allah. Nah, surat Ali Imran ayat 173 disebutkan oleh Allah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fasawhum fazadahum imanan. Yaitu orang-orang yang mentaati Rasul Allah dan Rasul ketika kepada mereka ada orang yang mengatakan, innan nas, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Kata mereka, takutlah kalian kepada mereka. Jadi pas Nabi beri diserang oleh sekelompok orang pada satu peperangan, tuh kumpul sekian ratus orang ingin menyerang kalian. Takutlah kepada mereka. Nah, orang beriman pasti buatkan sieun teu. Takutlah kalian kepada mereka, gitu kan? Karena mereka sudah siap menyerang kamu dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Kata mereka, justru pas disebutin itu, fazadahum iman, semakin kuatlah keimanan mereka, semakin tidak ada ketakutan. Seketika ditakut-takuti malah semakin tidak takut, gitu. Dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya, cukuplah Allah menjadi penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Itu jawaban mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggal itu, mereka siap menyerang kamu. Cina siap mencaplok Indonesia. Cina siap memasukkan orang-orangnya ke Indonesia. Takutlah kamu kepada mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Jawaban orang beriman, walaupun disertai dengan usaha. Surat Al-Imran ayat 173. Sekarang surat Al-Mulk ayat 12. Al-Mulk. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika walaupun mereka tidak melihatnya, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan,
wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi orang yang takut akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Di surat Ar-Rahman, waliman khaufa maqama wa amaman khaufa, adapun kepada orang yang takut jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga nih Ibu. Di surat Ar-Rahman, wa amaman khaufa jannatan. Kenapa itu ya? Pokoknya nama orang yang takut akan mendapatkan 2 surga. Jannatan, surga yang terbuat dari emas, surga yang terbuat dari perak. Wah, pokoknya di sana ada emas dan perak dan lain-lain. Di surat Al-Maidah ayat 54 sampai 56. Di sana ada kata-kata, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap tegas kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi kalau sudah tertanam rasa takut kepada Allah, tidak akan takut kepada orang-orang yang suka mencibir, mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi mengetahui. Itu surat Al-Maidah. Allah akan menguatkan dan dia tidak akan memiliki rasa takut. Jadi intinya tanamkanlah kepada diri kita rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, agar kita semakin taat kepada Allah. Nanti ada beberapa yang bisa menumpuk rasa takut. Yang pertama ingat kepada azabnya, yang kedua ingat kepada akibat dari perbuatan dosa, ketiga perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyak gaul dengan orang soleh yang mengingatkan kepada akhirat. Ya, ada beberapa hal yang akan menumpuk agar rasa takut kita semakin besar. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita tentang tauhid ini di episode yang akan datang di bab yang keempat. Jadi ini tarik dulu. Jadi yang menetapkan tauhid itu ada 4. Yang pertama qasdu, kedua mahabbah, ketiga khauf, keempat insyaallah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Yang akan disampaikan mudah-mudahan memberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Demikian dulu qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.